Incoterms. Oke, jadi sebelum masuk ke detail Incoterms, gua mau kasih tahu dulu sedikit background-nya. Jadi Incoterms itu singkatan dari International Commercial Terms. Ini adalah aturan yang ditetapin sama International Chamber of Commerce (ICC) buat nentuin hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi internasional. Intinya, Incoterms ini bantu buat ngatur pengiriman barang, biaya, dan risiko yang terjadi dalam setiap tahap pengiriman barang internasional. Penting banget buat ngerti ini kalau lo mau jadi pelaku perdagangan internasional, karena kalau salah paham, bisa jadi bencana. Yuk, kita langsung yang bahas beberapa tipe Incoterms yang sering digunakan. Simak baik-baik nih. EXW atau Ex-Works. Oke, pertama ada EXW yang artinya penjual cuma tanggung jawab nyediain barang di pabriknya. Jadi kalau lu beli pakai EXW, penjual nggak akan ngurusin pengiriman sama sekali. Jadi mereka cuma siapin barang di gudang atau pabrik dan semua biaya serta risiko pengiriman barang itu langsung jadi tanggung jawab pembeli. Bayangin aja lu beli barang dari pabrik di luar negeri, terus barangnya cuma dikirim ke pintu gudangnya doang. Sisanya lu yang ngurusin segala sesuatunya, mulai dari pengiriman, asuransi, sampai biaya di jalan. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena kalau lu nggak siapin dana dan logistik buat urusin pengiriman, lu bakal rugi besar. Misalnya nih, lu beli barang dari Cina, penjual cuma siapin di gudang mereka, sisanya lo yang tanggung jawab sampai barang itu sampai ke Indonesia. Ya, berarti lo juga yang harus cari forwarder, atur pengiriman, bayar biaya pelabuhan, sampai pastiin barang sampai dengan selamat. DAP atau Delivered at Place. Sekarang kita ngomongin DAP. Ini kebalikan banget dari EXW. Kalau DAP, penjual yang akan ngirim barang sampai ke alamat tujuan lo. Jadi, penjual tanggung jawab buat ngirim barang ke tempat yang udah disepakati. Tapi, begitu barang nyampe tujuan, semua risiko dan biaya mulai jadi tanggung jawab lo. Gampangnya gini, kalau lo beli barang dan dikirim pakai DAP, berarti penjual yang bakal nganterin barang lo sampai depan rumah atau gudang lo, dan lo nggak usah khawatir sampai barang itu sampai di tempat lo. Namun, ada satu hal yang penting nih, walaupun penjual yang ngirim, lo tetap harus siapin biaya tambahan setelah barang sampai. Misalnya biaya bongkar muat atau biaya administrasi lainnya yang muncul di pelabuhan. Jadi, meskipun udah ada penjual yang ngatur semua pengiriman, lo tetap harus siap sama beberapa biaya tambahan yang nggak terduga. FOB atau Free On Board. Lanjut ke FOB. Kalau lo pernah beli barang dari luar negeri, kemungkinan besar lo udah pernah dengar tentang istilah FOB. Dalam FOB, penjual bertanggung jawab buat ngirim barang sampai ke kapal di pelabuhan yang udah ditentukan. Begitu barang nyampe kapal, semua biaya dan risiko pengiriman beralih ke pembeli. Nah, salah satu hal yang perlu lo tahu tentang FOB adalah disinilah pembeli jadi punya peran yang cukup besar. Lo yang bakal pilih forwarder buat ngirim barang dari pelabuhan ke lokasi lo. Jadi, penjual cuma bertanggung jawab sampai barang ada di kapal, tapi setelah itu, lo yang urus pengiriman. Biaya yang ditanggung penjual terbatas hanya pada biaya pengiriman barang ke kapal dan biaya pelabuhan. Jadi segala biaya lain, termasuk asuransi, pengiriman ke tujuan akhir, dan biaya terkait, itu semua jadi urusan lo sebagai pembeli. FAS atau Free Alongside Ship. Kalau FAS, penjual juga ngirim barang ke pelabuhan. Tapi bedanya, mereka cuma nganterin barang sampai ke sisi kapal aja. Nggak sampai dimasukin ke kapal. Ini hampir mirip sama FOB, cuma bedanya penjual nggak harus masukin barang ke dalam kapal. Begitu barang udah ada di sisi kapal, itu jadi tanggung jawab pembeli buat ngurusin pengiriman barang itu ke tujuan. CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Kalau ini, penjual tuh tanggung jawab ngatur semuanya, mulai dari biaya pengiriman, biaya asuransi, sampai biaya ke pelabuhan tujuan. Jadi, lo sebagai pembeli tinggal nunggu barang sampai tujuan aja. Tapi, ada catatan penting di sini. Walaupun penjual yang tanggung semua biaya sampai barang nyampe ke pelabuhan tujuan, risiko kerusakan atau kehilangan barang masih jadi tanggung jawab lo sebagai pembeli. Gini, misalnya barang lo dikirim ke pelabuhan di Jakarta, tapi lo tinggal di Bandung. Walaupun penjual yang ngurusin barang sampai di Jakarta, tapi pengiriman dari Jakarta ke Bandung itu urusan lo sendiri. Jadi, lo yang harus atur transportasi barang dari pelabuhan ke tempat tujuan akhir lo. Nah, buat lo yang mau kirim barang ke tempat-tempat yang agak jauh dari pelabuhan, pastiin lo udah siap dengan biaya pengiriman lanjutan.
CFR atau Cost and Freight. Terakhir ada CFR yang mirip banget sama CF tapi bedanya nggak ada asuransi yang ditanggung sama penjual. Jadi penjual masih bertanggung jawab ngirim barang sampai pelabuhan tujuan, tapi kalau barangnya rusak atau hilang, itu udah jadi urusan lo. Penjual nggak bakal ngurusin asuransi, jadi semua risiko yang terjadi setelah barang diangkut dari kapal, itu tanggung jawab lo sepenuhnya. Semoga penjelasan ini ngebantu lo buat lebih paham tentang cara ngatur pengiriman yang tepat. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, klik like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video info penting lainnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang kamu pengen gua bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, stay safe and keep learning.